ini harus keluar dulu nih. Sorry, tolong dimasukin lagi. Baik, kita mulai ya Pak Adi ya acara. Ya, siap. Siap, semangat. Semangat. Oke, saya buka dulu ya Pak Adi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara online seminar series 14 di sesi yang kedua. Online seminar ini merupakan rangkaian acara rutin ya Bapak dan Ibu yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum dimulai saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu semangat pagi. Pagi. Oke, semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semangat pagi Ibu Dekan yang sudah hadir siang hari ini. Semangat pagi juga buat Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semangat pagi juga bagi Bapak dan Ibu Kaprodi. Semangat pagi juga bagi Ibu-Ibu Ketua KK yang sudah hadir hari ini. Ada Bu Astri dan Ibu-Ibu lainnya. Oke, tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak Adi Prasetyo yang akan berbagi ilmu hari ini. Semangat pagi Bapak. Ya, makasih Bu Dian. Aku manggilnya Bu Angel Mbak Dian ya. Mbak aja Ya nggak dulu apa-apa. Mbak Dian ini apa dulu setim juga riset ya dulu sama Bu Iya. Puspita juga. Iya Pak, waktu masih dulu banget. Baik Bapak dan Ibu, tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Panitia. Bapak dan Ibu, selamat siang. Dan rekan-rekan yang sudah hadir di siang hari ini, semoga kita selalu diberkahi kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, nama saya Dian Ramadhani. Saya akan memoderasi acara seminar online hari ini, khususnya kita akan melaksanakan bedah buku ya Bapak dan Ibu. Acara seminar siang ini dilaksanakan mulai dari pukul 13.30. Oke, tapi sebelum
kita masuk ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa kita cukupkan. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya sebelum kita mulai ke acara inti, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk duduk tegak terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak Panitia dipersilahkan. Mangga. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raja asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, luar biasa. Semoga kedua lagu ini menambah semangat kita ya Bapak dan Ibu di siang hari ini. Wah, lagu ini benar-benar merupakan lagu favorit saya karena saya udah mengenal lagu ini sejak
beberapa tahun terakhir dan saya hafal benar nih. Bahkan pernah jadi alarm saya waktu kuliah dulu. Pagi-pagi alarmnya Mars Telkom University biar semangat kuliahnya. Oke, Bapak dan Ibu, kita udah semangat nih mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Belum afdol kalau acara kita siang hari ini belum diabadikan dengan baik. Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk berkenan membuka kameranya masing-masing. Kita akan mengabadikan kebersamaan kita siang hari ini. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu panitia, mangga Bapak dipersilahkan untuk dipimpin pengambilan foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, kami dari panitia izin untuk mendokumentasikan acara ini. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, enggak Bu Ajeng? Ya, silahkan. Terima kasih Bapak atas pengambilan fotonya. Kita udah mengabadikan foto kita bersama untuk acara siang hari ini. Bapak dan Ibu, setelah tadi pagi nih, kita sudah menyimak acara seminar online series 14 di sesi yang pertama oleh Bapak Dwi Urip. Nah, siang hari ini kita akan menyimak pemaparan seminar, lebih spesifiknya kita akan membedah buku oleh penulis buku senior kita yang luar biasa, Bapak Dr. Adi Prasetyo. Anu kata-kata seniornya bisa nggak di senior. Kayak Pak Hena aja saya usianya. Baik, luar biasa Pak Adi Prasetyo. Kalau saya baca profil Bapak udah banyak banget soalnya Pak buku yang diterbitkan. Iya, heran saya juga. Baik, bersama Bapak Adi Prasetyo ini kita akan mengupas tuntas isi buku konsep dasar e-commerce yang baru saja terbit di tahun 2021 ini ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat ya, atas terbitnya buku ini. Semoga tetap sehat ya Pak, biar bisa menerbitkan buku-buku selanjutnya. Amin, insya Allah ya. Insya Allah. Nuhun doanya. Doain sama juga buat Mbak Dia dan seluruh peserta yang datang pada hari ini. Siap, terima kasih Pak sudah bersedia bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, tapi sebelum mulai, kita simak terlebih dahulu nih Pak. Saya ingin memperkenalkan Bapak, profil singkat dari Bapak yang luar biasa hari ini. Bapak Dr. Adi Prasetyo STMM merupakan dosen di Telkom University, termasuk dosen saya ya Pak ya? Ya. Dari S1 sampai S2, dosen saya di Telkom University. Semoga yang dikenang bukan yang nakal-nakalnya ya Pak ya? Oh enggak, bagus-bagus kok. Oke, selain menjadi dosen, beliau juga pernah menjadi Business Development Manager di Telkom Professional Certification Center. Beliau juga pernah menempati beberapa posisi di PT Telekomunikasi Indonesia. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di program studi Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom, kemudian melanjutkan studi di S2 program studi Magister Manajemen Universitas Tikubang Semarang. Beliau juga telah menyelesaikan studi doktornya di Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sangat aktif melakukan berbagai penelitian di bidang e-commerce sejak lebih dari 5 tahun terakhir. Beliau juga telah memperoleh berbagai sertifikasi yang tidak dapat saya bacakan satu persatu karena banyak sekali, khawatirnya nanti udah keburu buka puasa ya Pak Adi ya. Ya, amin. Salah satu sertifikasi terkini yang baru saja diperoleh oleh beliau yaitu Micro Credential Certification bidang Data Science Artificial Intelligence di tahun 2021. Belum beliau dapat. juga aktif menjadi narasumber. Itu udah berapa bulan nggak selesai itu? Belum dapat sertifikatnya. Semoga cepat selesai ya Pak ya. Iya, aneh itu. Luar biasa. Terlama. Beliau juga aktif menjadi narasumber di berbagai kesempatan serta aktif memproduksi haki. Tentu saja juga aktif menulis buku. Kalau tidak salah saya hitung-hitung sudah hampir belasan buku ya Pak ya yang sudah dikeluarkan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Saya nulis satu buku aja lama banget Pak. Ini 12 buku, luar biasa banyak sekali. Oh iya. Buku-buku beliau biasanya terkait buku-buku beliau terkait dengan master dan pemrograman web. Beliau baru saja menerbitkan buku berjudul Konsep Dasar E-commerce
baru meluncur di tahun 2021 ini, kita akan banyak ngobrol-ngobrol untuk mengupas tuntas semua yang terkait dengan buku ini. Baik, bedah buku ini akan ada 2 sesi Bapak dan Ibu. Sesi yang pertama yaitu sesi ngobrol santai bersama Pak Adi terkait buku yang baru saja diluncurkan ini. Kemudian selanjutnya akan ada tanya jawab bersama Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Jadi Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui suatu keingintahuan yang tidak bisa lagi dipendam, silahkan di chat melalui kolom chat, nanti akan kita sampaikan kepada Pak Adi. Selain 2 sesi tersebut, di sela-sela sesi nanti kita akan ada kuis nih Bapak dan Ibu, bagi-bagi hadiah bersama Pak Adi Prasetyo. Jadi tetap stay tune, menyimak. Hadiahnya langsung diberikan oleh penulisnya secara langsung. Jadi jangan sampai kelewatan. Mulai aja perbincangan kita kayak buku konsep dasar e-commerce bersama Bapak Adi Prasetyo. Pak Adi, saya sudah membaca buku ini, Pak. Isinya luar biasa padat ilmu dan mudah untuk dimengerti. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat, Pak, tentang buku ini. Sebagian juga terkait kekepoan saya nih terkait pengalaman Bapak selama menulis buku ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan buku ini terlebih dahulu. Buku ini berjudul Konsep Dasar E-commerce ya Bapak dan Ibu, ditulis oleh Bapak Adi Prasetyo, Bapak Muhammad Asyur, dan beberapa penulis lainnya. Diterbitkan oleh penerbit Yayasan Kita Menulis pada tahun 2021. Buku ini terdiri atas 13 bab dan sekitar 200 halaman. Nah, ini dia. Adi, yang pertama ini sepertinya karena rasa penasaran saya nih. Saya ingin banget nanya ke Pak Adi. Mungkin juga jadi rasa penasaran kita semua. Pak, sebenarnya, ini kan kita tahu nih Pak, banyak sekali buku yang sudah Bapak terbitkan. Ya. Apa sih yang pertama kali menginspirasi Bapak untuk menulis buku? Bapak kan udah menulis belasan buku, banyak sekali. Bagaimana Bapak bisa melakukannya? Seperti itu. Apa yang menginspirasi Bapak? Silahkan Pak Adi. Inspirasi ya. Kalau inspirasi kayaknya ini apa? Saya mas orangnya kan senang sharing gitu ya, kan baik gitu kan. Jadi apa senang sharing-sharing gitu kan. Terus dulu itu pindah kerja ke tempat yang ilmu saya nggak dipakai gitu. Nah terus akhirnya saya pikir lagi kenapa nggak menggunakan media buku untuk menyampaikan ya pengetahuan yang saya peroleh biar nggak hilang gitu kan. Nah itu salah satunya kayak gitu. Terus saya nanya salah satu ke teman gitu ya. Terus ternyata dia jadi editor di salah satu penerbit. Terus dia nawarin ya udah sekalian. Nah dari sana terus jadinya mulai senang nulis buku. Itu tahun 2000 berapa ya? 10 kayaknya, 2009. Jadi ya inspirasinya pengen sharing, kemudian itu kebenaran pas ada kesempatan. Gitu. Baik, luar biasa. Jadi motivasinya sangat mulia ya Pak ya untuk. Iya, mulia sekali. Saya juga sampai kadang-kadang terharu. Enggak bercanda ya. Untuk berbagi ilmu, kemudian ilmunya abadi Pak. Iya. Sebetulnya ada motif ekonomi juga sih waktu itu ya. Tapi, lumayan. Iya, benar ya Pak ya. Ada motif. Ya, tapi sekarang sih lebih. Tapi itu motif kesekian lah ya Pak ya. Pertama adalah mendokumentasikan ilmu kita supaya. Betul. Ya, secara ini gitulah. Ya, luar biasa sekali, mulia sekali ternyata penulisan buku ini. Baik Pak, ini pertanyaan kedua. Terkait dengan buku yang baru saja diluncurkan tahun ini Pak. Sebenarnya bagaimana sih profil umum dari buku konsep dasar e-commerce ini? Sebenarnya fokusnya kemana nih pembicaraan di dalam buku ini? Silakan. Kalau fokusnya ya ke e-commerce ya pastinya ya. Dan ini kadang-kadang e-commerce ini kan orang mikirnya kadang-kadang ya ini karena di TV sering-sering pada ngomongnya kan setiap kali e-commerce yang muncul Tokopedia, boleh nyebut merek ya, Shopee gitu-gitu kan. Ya itu kalau secara umum kan orang langsung mikirnya itu ya e-commerce gitu kan. Nah tapi kalau yang dibahas di sini adalah e-commerce yang memang secara buku-buku itu rata-rata ya cara perdagangan lah ya untuk secara elektronik gitu kan. Nah
sementara yang namanya Shopee, Tokopedia itu nanti kita akan lihat itu hanya salah satu jenis gitu ya, jenis bisnis model aja yang ada di e-commerce itu, yang namanya market creator ya, atau marketplace lah gitu ya. Nah gitu. Nah, ini di basis buku ini ya fokusnya ke arah e-commerce, baik tentang teknologi yang dibutuhkan, ada aspek marketing sama ada aspek sosial juga ya, yang sebetulnya agak melanggar ini ya saya di situ yang tentang masalah regulasi gitulah yang saya nggak begitu paham. Ini bukunya saya nulis rame-rame ya, Rayhan ada 13 orang. Jadi satu orang nulis satu bab. Nah, saya kebetulan nulis yang bab pertama aja. Gitu ceritanya, Mbak Dian. Siap, terima kasih Pak Adi. Ini kalau saya rangkum ya Pak ya, berarti buku ini akan membahas tentang perdagangan elektronik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang selama ini kita pahami. Mungkin e-commerce hanya sebatas Shopee e-commerce, Tokopedia e-commerce. Padahal itu jauh lebih luas daripada itu. Iya, benar. Nah, itulah yang dibahas di dalam buku ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu kepo, boleh langsung ya Pak ya. Baca bukunya Pak Adi. Baik, luar biasa sekali terkait judul buku nih Pak. Ya, siap. Apa yang mendasari judulnya itu menjadi konsep dasar e-commerce? Apakah ada sesuatu di balik itu Pak? Kenapa itu judulnya? Gitu. Nah ini masalah pemilihan judul ini kebetulan kan saya itu ada grup penulis rame-rame gitu kan. Nah ini saya baru mulai ikut lah ya gitu sekitar tahun kemarin gitu kan. Nah ini judulnya dari mereka, terus kebetulan saya lihat kok cocok dengan apa yang selama ini saya kebagian ngajarnya gitu. Akhirnya ya udah saya ambil ke sana aja, memilih buku ini untuk saya tulis gitu di dalam planning saya. Nah mengenai pemilihan judulnya sendiri ini kayaknya sih kalau zaman sekarang ini buku ini saya tujuannya itu nanti ke arah citasi di sekolah gitu. Jadi kalau mau banyak citasinya nih, kata temannya Bu Astri dulu ya, ada yang bilang tulislah buku-buku yang umum gitu ya, jangan yang sangat spesifik dan unik gitu. Itu biasanya nanti citasinya akan banyak. Kita akan lihat nih terbukti nggak teorinya ke sana. Jadi makanya pilih judulnya nih yang sangat general ya, sangat generik, buku konsep dasar e-commerce. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Memang sih kalau dibaca ini general banget ya konsep e-commerce. Bisa bicaranya ngalur ngidul di dalam ya Pak. Kali. Ya memang kalau Pak Adi dengan e-commerce itu memang dua yang tidak bisa disahkan Pak. Kalau seangkatan saya itu pasti tahu kalau e-commerce itu Pak Adi lah pokoknya. Seangkatan ya? Luar biasa ya. Katanya saya cuma kelas. Ya. Oke, kita jadi penasaran nih Pak. Mungkin kita semua ini udah ada niatan Pak untuk menulis buku. Tapi kita bingung apa yang harus dilakukan. Nah, kita penasaran nih, apa yang pertama kali Pak Adi lakukan ketika sudah bulat nih tekadnya untuk menulis buku? Apakah Pak Adi menetapkan judul atau membuat alur ceritanya? Atau nulis aja dulu apa yang ada gitu? Oh gitu ya. Kalau itu sih kayaknya topik dulu ya. Judul itu terakhir biasanya. Jadi topiknya dulu apa, kemudian nanti bikin kerangka gitu kan. Kerangka itu mungkin ini brainstorm gitu aja. Brainstorming, tulis yang kira-kira mau yang menurut kita perlu masuk ke dalam buku itu apa kan. Biasanya kalau udah baca beberapa buku rujukan kita kan nanti ada bayangan, terus sama ngajar juga kan di kelas, itu kan kita suka ada udah punya bayangan kira-kira yang mau disampaikan apa aja topik-topiknya gitu kan. Misalnya kok di e-commerce ini kan buku-buku itu rata-rata kan bahasanya kan ada satu faktor teknologinya, kemudian dua faktor bisnis, dan ketiga faktor sosial ekonominya ya. Pakemnya dari sana aja. Nanti di dalamnya baru kita sesuaikan sama yang menurut kita ini pantas untuk kita masukkan dan kita ngerti gitu. Jadi kalau nggak terlalu ngerti ya biasanya nggak saya masukin gitu. Jadi yang saya kira-kira cukup paham aja yang saya tulis di sana gitu. Nah, ternyata kayak gitu kira-kira. Nah, terus kalau mau setar, nah ini menulis buku ini kan challenging ya buat yang baru. Saya juga dulu nulis buku pertama itu cuma 100 something lah ya halamannya tuh. Kalau buku saya paling tebal itu kan 500-an gitu. Nah, memang kalau untuk yang pertama nulis sendiri segitu itu kayaknya lumayan bikin stres duluan di awal-awal gitu kan. Nah, sekarang kayaknya kita lebih enak ya karena kita bisa nulis buku ini kan rame-rame juga gitu, dan kayaknya itu salah satu solusi yang sangat menarik ya kan. Karena
sekarang kalau misalnya kita nih kemampuan nulis bukunya itu 100 halaman gitu kan ya, setahun gitu kan. Nah, terus kalau kita nulis bareng-bareng, di mana kita cuman cukup nulis 10 halaman kan berarti kita bisa nulis 10 buku ya. Karena cuma satu gitu kan. Nah, jadi secara produktivitas jumlahnya ya, jumlah bukunya jadi banyak, walaupun yang kita tulis ya jumlahnya segitu-gitu aja gitu. Jadi ini starting point-nya bisa bareng-bareng dulu nulisnya sama yang lain, nanti kalau udah mulai nyaman, enjoy, udah ternyata bisa, nah baru mungkin ke arah bikin sendiri gitu kira-kira. Baik, ya berarti Pak Adi dulu itu menentukan topik dulu yang utama ya Pak. Iya, starting kalau dari yang ini yang kita kira-kira ngerti aja. Kalau e-commerce saya ngajar, ya, terus kemarin ngajar artificial intelligence for business, ada ide lagi untuk bikin buku itu gitu aja sih ininya. Oke, siap. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menulis buku, yang pertama ditentukan adalah topiknya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa brainstorm kerangkanya, baru judul itu belakangan. Iya. Disesuaikan nanti dengan isinya ya Pak ya. Benar kira-kira gitu. Setelah langkah pertama tadi terlaksana Pak, kan banyak banget langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan nih, hingga buku siap untuk diluncurkan dengan baik. Pak, kita penasaran nih, kira-kira berapa lama sih proses pembuatan buku ini? Boleh diceritakan Pak? Mungkin buku yang ini ya? Iya. Buku yang ini ya? Ya, ini karena bukunya rame-rame, nulis cuma 10 halaman saya di sini, nanti kan di printnya kan mungkin lebih dari itu sedikit lah, tapi nggak udah jauh. Itu sih kira-kira mungkin sekitar 2 minggu ya untuk ininya ya. Jadi dialokasikannya kan ini aja mikirnya sih ya kira-kira sehari nulis halaman 2 halaman gitu aja lah, santai. Biasanya sih proses pertamanya kalau yang model nulis kayak gini saya searching dulu ini aja literaturnya ya kan. Literatur kunci yang biasanya banyak dipakai buku-buku. Kemudian dari buku itu kan nanti bisa kita serap inti-intinya kayak apa gitu ya. Nanti kita rujuk juga buku-buku itu, kita tulis ulang. Kemudian nanti baru kita tambahin dengan bumbu-bumbu riset-riset terkini. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi prosesnya nggak terlalu susah ini sebetulnya kan, tinggal kita baca, kita pahami, terus kita tulis saja gitu. Jadi nggak lama ya. Ini mungkin 2 minggu aja selesai. Untuk nulisnya, terbitnya sih beda lagi. Terbitnya nanti ada waktunya, tergantung yang lainnya ngumpulnya berapa lama. Oke. Siap. Berarti memang untuk menulis buku dengan cepat ya Pak ya, butuh penulis yang banyak gitu ya. Iya, kalau pengen cepat ya gitu. Kalau pengalaman Pak Adi juga, pernah nggak Pak nulis buku yang hanya 1 atau 2 penulis gitu? Satu penulis pernah. Itu berapa lama? Buku-buku saya yang pertama rata-rata sendiri saya tulisnya. Jadi ya, baru yang sekarang jadi mulai agak nyoba yang rame-rame ini kayak apa ya. Nanti ada plus minusnya sih ya. Jadi ada yang sendiri, ada yang berdua nggak ada ya, mungkin beberapa lah, 4-5 orang ada yang ini kan di atas 10 biasanya. Ini berapa lama Pak kalau misalnya cuman sendiri tuh nulisnya? Oh sendiri. Kalau sendiri kita biasanya kalau saya ke penerbit itu ada ininya, biasanya ada target waktunya. Mereka biasanya kasih paling lama 3 bulan untuk menyelesaikan sejak mulai deal gitu ya. Janji mau selesai itu biasanya sekitar 3 bulan. Nah, itu nanti biasanya ditagih-tagih itu sama editornya, redaksinya tanya-tanya gitu kan. Nah, itu jadi memacu juga buat kita untuk nulis gitu ya. Kan kalau dulu waktu skripsi juga nulis skripsi, kalau nggak ada yang dosen pembimbing yang nanya-nanya biasanya di santai aja. Kalau ada yang nanya kan jadi lebih terpacu. Ini sama lah. Jadi saya manfaatkan redakturnya untuk menjadi maju kita untuk ini itu kira-kira. Jadi 3 bulan, saya 3-6 bulan lah untuk ini buku-buku ya. Baik, luar biasa Pak Adi. Oke, prosesnya cukup panjang ya Pak kalau misalnya sendiri. Ya. Saya jadi penasaran nih Pak, di balik kesibukan Pak Adi nih, pastinya sibuk sekali Pak Adi sekarang ini. Seberapa banyak sih Pak biasanya waktu yang dialokasikan nih per hari yang sengaja Bapak alokasikan khusus untuk menulis buku, Pak? Oh gitu ya. Ini pertanyaan yang agak susah karena beda-beda ya, tergantung mood gitu. Kalau misalnya kalau plannya sih biasanya sehari itu sekitar sejam gitu ya. Jam 30 sampai 60 menit. Jadi target saya hanya nulis 1 halaman atau paling 2 halaman gitu aja sehari. Cuman kadang-kadang kalau Sabtu Minggu itu kan lagi
kebetulan lagi nggak ada acara gitu, terus mulai nulis, terus idenya tuh bercucuran gitu, berlelehan, aduh kayak air liur jadinya bertetesan gitu, lagi banyak ide udah karena dikebut gitu, kadang sehari bisa sampai 5 sampai 10 halaman gitu. Jadi kadang-kadang satu hari bisa bisa beres, cuman ya maksudnya nulis itu setelah kita sebelumnya proses baca dulu. Jadi setelah nyari-nyari bukunya, chapter-chapter mana aja yang kira-kira cocok, kemudian dibaca, kemudian kita resapi. Nah, nanti baru mulai kita start tulisnya itu kira-kira kayak gitu. Nah, untuk itunya sangat variatif ya. Sangat, kalau baca buku kan tergantung mood kadang-kadang kan. Nah, tapi kalau nulisnya biasanya alokasinya kayak gitu sekitar 30 sampai 60 menit ya. Kalau pas lagi mood ya bisa seharian gitu. Tapi targetnya biasanya segitu aja. Ya, benar sekali Pak. Memang mood itu sangat mempengaruhi kinerja. Benar. Oke Pak Adi, sebenarnya kan ini banyak nih prosesnya nih, dari satu ke satu lagi, ke satu lagi sampai akhirnya terbit. Proses mana nih Pak yang paling membutuhkan waktu yang lama banget? Kalau yang paling lama sih pasti proses penulisannya ya, yang paling lama proses penulisannya. Tapi sebelum itu tadi ya saya bilang ada proses juga nyari-nyari referensi yang mau kita tulis itu, karena kan ya kalau mau nulis buku kan kita biasanya, apalagi kalau sekarang dosen gitu kan, referensinya kan harus kuat gitu kan. Dulu sih saya enggak ya, nulisnya tuh referensinya sangat sedikit. Kalau sekarang jadi lebih rigid nih di bidang akademis, karena kan harus terjamin rujukannya harus betul gitu. Nah itu jadi prosesnya, kalau dulu langsung tulis, kalau sekarang harus ada proses riset dulu. Ini juga makan waktu lah, biasanya sekitar seminggu 2 minggu juga gitu untuk periode risetnya. Setelah itu ketemu, kumpulin datanya, tulis gitu. Jadi itulah kira-kira yang bikin lamanya nulis lah ya. Tapi untuk kedua riset gitu. Ya. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman menarik nih yang Bapak alami selama proses penulisan buku ini? Yang paling menarik apa ya Pak ya? Paling menarik ya pengalamannya apa ya? Kalau dari yang sekarang ya, buku yang ini pengalaman menariknya karena ini baru saya mulai nulis rame-rame, dan di sana ternyata orangnya ya macam-macam ya, ada yang butuh di dipanggil-panggil dulu baru dia nyelesain gitu kan. Jadi problem menulis yang rame-rame juga bukan tanpa masalah gitu kan, kadang-kadang komitmennya nggak semuanya sama ya. Jadi kadang-kadang ada yang lain udah selesai masih santai aja ditagihin bolak-balik, tetap aja dia nggak belum nulis gitu ya. Ya sih alasannya pasti kesibukan ya, yang standar, sibuk atau sakit lah, antara dua itu yang biasanya jadi alasan. Nah itu yang menarik tuh bagaimana cara membuat supaya semuanya bisa memenuhi target waktunya yang diinginkan gitu. Terus ini karena rame-rame saya jadi merasa itu pengalaman menariknya jadi lebih cepat nulisnya. Ini kan buat saya sangat cepat sekali ya, bisa bikin buku beberapa buku hanya dalam waktu sekian bulan, itu ya buat saya sendiri itu hal yang sangat menakjubkan ya untuk saat ini gitu. Kemarin-kemarin kan mikirnya setahun paling 1 atau 2, sekarang bisa cepat dengan cara rame-rame. Wah, jauh lebih produktif ya Pak ya. Secara jumlah ya, secara kata-kata sama halaman kayaknya sama aja. Iya benar Pak. Apakah tadi mengkoordinasikan satu penulis dengan penulis lainnya itu merupakan tantangan terbesar Pak? Atau ada kesulitan-kesulitan terbesar lainnya nih yang dihadapi dalam menulis buku? Kalau yang utamanya itu kalau untuk yang rame-rame ya, kalau yang rame-rame, dan kalau rame-rame ini kalau buat saya lebih lebih enaknya karena jadi ada dorongan untuk menulisnya on time gitu. Jadi kalau sendiri kan kadang-kadang kita masih santai-santai dulu gitu kan, nggak ada dorongan tertentu. Jadi ada plus minus juga ya. Kalau yang sendiri kan kita lebih santai relatif gitu kan, waktunya panjang gitu kan, jadi merasa nanti aja gitu. Nah itulah yang kadang-kadang bikin kita bisa lihat ini hal yang menantang ya, mendorong diri sendiri untuk memaksa nulis gitu ya. Kalau dulu saya sih biasanya ini pagi-pagi, kalau pas sendirian ya, pas lagi nulis sendiri itu pagi-pagi mungkin sambil sholat tahajud gitu ya. Terus itu kan biasanya ide itu banyak tuh jam-jam itu gitu. Dan efektif itu nulisnya itu sangat produktif di pagi-pagi kayak gitu. Jadi biasanya yang kita hasilkan itu jauh lebih banyak dan cepat di jam-jam seperti itu. Nah, cuman ya memaksakan diri untuk
memacu diri untuk itu ya, tetap konsisten gitu ya. Rutin itu memang ya butuh butuh apa ya, dorongan sendiri internal ya. Itu mungkin tantangannya di sana Mbak Dian, yang kedua. Baik, Pak Adi, luar biasa. Waktu yang paling produktif itu menurut Pak Adi adalah subuh-subuh ya Pak, baru Sebelum bangun sebelum subuh ya, sebelum jadi subuh. Pak lagi Adi dini karena hari gitu. sunyi gitu ya Pak ya, Betul. enak untuk berpikir. Kalau siang-siang begini udah Iya, berlepas udah tanpa ribet dengan ini, Pak. banyak ini ya. Idenya udah bubar satu persatu. Kalau Oke. udah ini mikir, aduh nanti di sini mau bimbingan, di sini mau ngajar, di sini mau bedah buku. Banyak udah mikir. Wah, siap. Luar biasa, Pak. Kita sudah banyak menyimak cerita-cerita di balik proses pembuatan buku ini. Nggak afdol nih kalau misalnya kita belum tahu isi bukunya. Tapi sebelumnya, biar lebih menarik lagi nih, biar nggak pada bosen, Bapak dan Ibu peserta, Pak Adi ada games nih buat kita semua. Hadiahnya menarik langsung dari penulisnya. Mangga Iya, Pak Adi, gimana nih games kita? Pak Adi. siap, nuhun ya. Ya, jadi ini apa saya ada bukan kuis lah ya, ini games ya. Serem. Jadi gamenya ini inilah TTS yang si TTS, cuman nanti kontennya dari yang kita bicarakan dari bukunya. Ini kebetulan bukunya ini kan ada apa kayak sneak previewnya ya di Google Book ya. Jadi nanti saya akan kasih linknya di apa di chat. Kemudian nanti Bapak sekalian bisa baca dari buku itu. Nanti akan saya kasih link yang kedua, isinya adalah ini apa TTS yang harus diisi, gitu ya. Nah, nanti TTS ini pertanyaannya bisa dilihat di buku itu ya. Kemudian jawabannya masih pertanyaannya ada di TTS-nya, jawabannya ada di buku itu. Kalau jawabannya benar nanti warnanya langsung hijau gitu ya. Apanya huruf-hurufnya langsung hijau. Wangel-wangel rek piye to Pak Henry. Enggak angel, gampang cuma ngetik tok, soalnya enggak dikit ya. Masih tua sudah mudah putus asa. Nah, terus nanti yang pertama kali ini gampang ya, angel tenan Pak Hen. Gampang, ngono tinggal nyari ini halaman berapa gitu tok. Nanti kau coba ya, cuma cepet-cepetan nih, bukan masalah angel apa gampangnya. Nah, jadi nanti setelah saya nanti yang paling duluan selesai ya. Kemudian nanti silakan di screenshot terus upload filenya, itu langsung jadi pemenangnya gitu ya. Gitu ya kira-kira. Nah, saya akan coba tes dulu dengan ngirim apanya link untuk ngelihat preview bukunya ya. Nah, ini saya kirim ke chat. Nah, mangga kalau mau dites dulu apa ada yang kesulitan untuk mengaksesnya. Habis ini kalau sudah semua bisa akses, bukan semua lah, sebagian besar bisa akses, nanti saya akan kasih link untuk ininya. Hadiahnya nanti bukunya ya, cuman ngirimnya nggak sekarang bisa aja ya, nanti paling habis Lebaran. Nanti saya akan kirimkan ke alamat. Nah, mudah-mudahan nanti yang ngisi yang menang nanti sudah ngisi data ya di sana di pendaftaran. Oke, Mbak Dian mungkin bisa sambil coba, Bu Ajeng juga mangga. Dibuka ini linknya dulu, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Berhasil, sudah ya? Terbuka linknya. Baik. Nah, kalau linknya udah berhasil Ya, dibuka, saya akan kasih link untuk yang pertama ya, kuis, bukan kuis apa? Untuk TTS yang pertama. Nah, oke, nuhun berarti. Ya, TTS yang pertama. Ya, silakan yang pertama berhasil penuh mengisinya dan warnanya hijau semua, screenshot terus kirim di chat ya. Nanti yang pertama akan langsung menjadi juaranya. Ini ngisi TTS soalnya juga dikit ya. Nah, soalnya kan bukan cuman having fun, bukan untuk ini. Waduh, ada 5 soal nih, Pak. Kan udah obvious kan jawabannya sebetulnya kan, cuman tinggal di halaman. Ya, Bapak dan Ibu, sepertinya ini kita harus berkonsentrasi ya, Bapak dan Ibu. Masa sih? Tinggal melihat di bukunya. Nama organisasi yang dijadikan sumber data jumlah pengguna internet di halaman 5. Nah, kan coba halamannya udah disebutin kan? Tinggal ngelihat di sana. Oke. Kita lihat halaman 5. Ini tidak berlaku untuk apa host sama ini kan ya? Nanti ini dikiranya nanti
Pasti ada kong kali kong. Mbak Dian nanti membuktikan ini bisa dipakai aja ya. Ya. Karena untuk untuk moderator saya sudah spesial ya, nanti akan dapat. Wah, terima kasih Pak Adi. Dapat juga bagian saya, Pak dan Ibu. Ayo, kita isi dulu. Saya juga coba isi, Pak, sembari Siap. seru nih kayaknya. Saya juga ngisi ya. Oke. Ayo Pak Hen. Ini kan gampang Pak Hen. Kok uangnya belum baca aja dah ini. Everywhere, anytime. Ini pada bisa postingan ya di sini file ya. Nunal nunul. Ya apa bukan jawaban malah nunal nunul. Oke. Kebanyakan ya soalnya ya. 5 tahun. Salah saya. Nomor 4. Aduh, udah nomor 4. Koyo UAS. Aduh. Ini kok. Silakan Pak Osa di screenshot ke ini filenya, coba upload. Ini sudah selesai tapi bener apa enggak kan belum tahu ya kan. Kalau udah hijau semua baru udah ini nih. Oke. Wah, saya belum selesai nih, Pak. Nomor Makanya 4. ini mencurigakan Pak Osa bisa lebih cepat dari Mbak Dian ini agak nyerah buat ABG wae. Angkatan babi gue. Aplikasi. Mana Pak Osa? Udah selesai kok nggak ini. Oh, beneran ada ya? Coba seriusan ini. Benar. Mencurigakan ini. Bener nggak tuh Mbak Dian? Isinya udah Oh, ini. benar kan? Mencurigakan ini ya. Yang nomor 5, saya belum baca soalnya, Pak. Nomor bab dalam huruf membahas strategi iklan online. Wah, ini mah. Benar ya, Pak ya? Benar, Pak Adi. Tuh, ada saksi. Benar, Pak Adi, benar. Ini udah kelihatan ya? Oh iya, bener. Waduh ya sudahlah terpaksa ya. Tadi Dengan sangat terpaksa ini pemenang yang pertama ini kayaknya Pak Osa ya. Wah, saya agak kurang ikhlas tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan. Terlalu gampang soalnya. Ya. Saya berasa ngisi TTS PPR. Harusnya Pak Osa nggak boleh ikutan wong dosen e-commerce. Nah ini ya. Harusnya ada tambahan filter ini. Nggak boleh. Wow, udah lama nggak mencari kabar. Jadi dieliminasi aja nih Pak Osanya gitu ya. Tuh pada setuju Pak Osa, gimana nih Pak Osa? Bu Happy setuju, Bu Edi setuju, semuanya tuh. Wah, ini konspirasi bumi datar ini. Ya baiklah, karena belum ada aturannya ya, jadi terpaksa saya berikan kepada Pak Osa ya untuk yang pertama kali ini gitu ya. Kemudian terpaksa gitu sih. Yang kedua siapa nih Pak Sunu? Siapa nih Pak Sunu ya? Kita lihat. Ya Pak. Benar juga nih Pak Sunu ya. Oke. Kemudian, wah benar juga ya. Sudahlah. Ini berarti 3 penanya udah ada nih ya. Jadi Pak Osa, Pak Sunu dengan Pak Muhammad. Oh ini ya Prandito. Waduh ini Pak Prandito juga mencurigakan ini. Selamat ya Pak Prandito ya atas ininya apa. Jadi 3 ya. Tolong dicatat siapa ya? Yang bisa nyatetin siapa ya? Enggak, Bu Putri. Enggak. Bu Putri ya. Iya.
pastikan alamatnya ada nanti atau kontaknya ada ya, jangan sampai nanti kehilangan kontak untuk dikirim. Siap, Oke, Pak. jadi udah ada 3. Nanti jangan nanti masih ada 3 lagi untuk sesi yang selanjutnya. Alhamdulillah bukunya ada gitu aja. Sayangnya enggak ya, fisik Pak. Hard copy. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya, Bu. Ini Siap. Mbak Dian. Nanti masih ada lagi ya Pak ya? Masih ada sekali lagi. Masih ya. ada sekali lagi. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk sesi kali ini. Ada sesi satu lagi nih. Yang udah dapat nggak boleh lagi. Ah iya, aturannya yang udah dapat nggak boleh lagi. Soalnya nanti kalau dapat 2, 1 bisa dijual nanti kan bahaya. Motivasinya sudah berbeda nanti jadinya. Oke, kalau gitu kita udah segar kembali. Kita balik lagi ya Pak ke bahasan kita siang ini. Siap. Kita bahas tentang isi bukunya Pak. Waduh, ini yang agak susah nih. Enggak, Pak. Isi bukunya susah. Ini Pak, yang menjadi pertanyaan kita semua Pak. Bagaimana struktur pengetahuan yang ada di dalam buku ini, meliputi topik-topik bahasan yang disampaikan di dalam buku ini. Oh iya. Boleh kita tahu sedikit Pak? Iya, yang pasti ya tadi awalnya ada konsep-konsep tentang e-commerce, terus konsep teknologinya, kemudian juga ada tentang marketingnya gitu ya, kemudian ada juga tentang ini implementasinya terkait dengan enterprise resource planning-nya ERP ya, ada CRM-nya gitu kan, ada supply chain manajemennya, dan yang terakhir ada aspek dari tadi regulasinya gitu. Aturan apa aja yang kira-kira masih related, yang biasanya nggak semua ya, di sana disebutin hanya yang utama-utama aja gitu. Dan yang nulis juga bukan saya, itu orang lain. Kira-kira gitu Dian, strukturnya ya, hampir mirip lah dengan buku-buku e-commerce yang lainnya, cuma mungkin lebih singkat. Komplit ya Pak isinya ya. General tapi komplit istinya. Cocok sekali digunakan sebagai bahan bacaan atau rujukan kalau kita mau nulis jurnal atau penelitian-penelitian lainnya. Iya, rujukannya banyak di buku itu memang. Dari seluruh pengetahuan yang ada di dalam buku ini Pak, kita penasaran bagaimana sih relevansi isi buku ini dengan keadaan kita saat ini Pak? Oh gitu ya, iya. Kalau saya sih melihatnya e-commerce ini masih sangat berpeluang. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang udah dosen gitu kayaknya no problem ya, ngelihat ini hal yang sudah sangat biasa ya. Tapi ternyata kalau kita ngelihat ke UMKM itu mereka eksekusinya masih sangat kecil ya, yang bisa ke arah sana. Biasanya problemnya itu karena adopsi teknologinya belum terlalu bagus. Biasanya pelaku UMKM itu kan yang sempat saya berapa kali temui itu udah pada sepuh-sepuh gitu ya, udah pada tua-tua. Mohon maaf Pak Hen, tapi kadang-kadang kalau mereka punya anak gitu ya, yang melek teknologi itu lebih mudah mereka untuk eksekusi. Tapi kalau nggak ada, nah ini jadi tantangan yang luar biasa untuk mereka, dan itu banyak yang seperti itu. Nah sementara di sisi lain kan yang namanya pengguna internet di Indonesia ini kan jumlahnya memang sudah banyak ya. Jadi data yang saya tahu terakhir itu sekitar 200 jutaan, itu berarti kan 60% lebih itu orang Indonesia punya. Jadi potensi ada, tapi para penggunanya yang bisa manfaatkan itu masih perlu didorong gitu. Jadi saya sangat concern sekali nih tentang pengembangan e-commerce ini, terutama yang manfaatkan media online untuk teman-teman pengusaha ya, UMKM gitu, supaya mereka lebih bisa bersaing lah ya ke arah sana. Jadi relevansinya ke arah sana. Mudah-mudahan bukunya saya bukan untuk beliau-beliau ini ya, yang UMKM, tapi minimal nanti buat teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen yang tertarik, nanti dari sini bisa jadi starting point-nya untuk nanti bisa melakukan sharing ke para UMKM yang ada di berbagai wilayah. Itu kira-kira ke sana, Nadia. Apalagi di saat COVID kayak gini ya Pak ya, e-commerce itu pilihan yang oke untuk keberlangsungan bisnis UMKM kita. Oh iya benar, wah ini pinter sekali ya. Apalagi ada COVID nih kan, sebenarnya ada semacam booster ya untuk manfaatkan ini. Jadi relevansinya memang berkali-kali lipat jadinya ya Pak.
Berlipat-lipat secara kali ya. general. Dan yang paling terkini karena baru diterbitkan tahun 2021. Tapi kita belum tahu nih Pak, kalau kita mau membaca buku ini, di mana kita bisa mendapatkan buku ini Pak? Apakah tersedia versi e-book atau tersedia versi hardcover-nya Pak? Bisa di mana nih kita? Enggak, jadi ini teh adanya tadi Pak Sunu juga mintanya versi e-book ya. Nah, saya nggak bisa kasih, nanti dikebukin sama penerbitnya itu. Jadi adanya tadi di Play Google Book aja kan hanya preliminary-nya aja kan ya. Basic review aja. Jadi adanya hanya hard copy dan itu nanti bisa dipesan di mana di penerbitnya di yayasan kita menulis gitu. Nah, itu kira-kira ya cara untuk mendapatkan bukunya ya. Baik, siap Pak Adi. Jelas sekali. Tapi mungkin ada beberapa dari kita nih Pak yang mungkin ada beberapa persepsi yang harus kita samakan nih Pak tentang istilah bisnis e-commerce di dalam buku ini. Saya kemarin ada dua pemikiran nih. Bisnis e-commerce yang kita bahas di sini adalah kita membuat bisnis e-commerce, kita membuat suatu situs atau aplikasi e-commerce dan kemudian mendagangkannya, atau kita adalah penjual yang berdagang di situs e-commerce tersebut. Nah, ini kan persepsi yang beda nih, Pak. Iya, ini dua. Bangga istilah e-commerce saya bilang banyak sekali persepsinya ya. Jadi dari yang barusan Mbak Dian sebutin ada dari sudut pandang pembeli, ada juga dari sudut pandang penjualnya. Nah, kalau yang buku ini memang lebih dari sudut pandang penjualnya. Jadi orang yang ingin melakukan penjualan atau e-commerce. Tapi sebenarnya dari sisi penjualnya juga istilah e-commerce ini juga banyak variasinya gitu. Ada yang bilang bisnis ya, sama ada yang bilang beda gitu kan. Ada yang bilang satu bagian dari yang lain dan seterusnya. Ada juga kait sama mungkin e-marketing sama enggak ya gitu, digital marketing sama apa enggak. Jadi sudut pandangnya sangat banyak dan definisi tentang e-commerce juga ada berapa, dan itu saya sampaikan beberapa definisi di bagian awalnya. Nah, untuk buku ini definisinya yang dipakai adalah definisi dari bukunya Cafe ya, yang sifatnya itu lebih umum. Jadi dia meliputi aspek supply sampai ke aspek konsumen gitu. Karena kalau kita lihat buku yang lain, misalnya bukunya Laudon itu dia hanya mencakup transaksi yang ke arah customer aja, tidak termasuk ke supply chain-nya. Jadi itu kira-kira yang jawabannya dari saya. Baik. Kalau saya baca di buku Bapak memang dijelaskan ya Pak tentang supply chain juga. Saya ada baca di satu bab itu membahas tentang supply chain-nya Pak. Ya, di bab 11 apa ya? Apa 10. Luar biasa sekali. Pak, ini nih kebingungan kita semua nih. Sebenarnya kan di buku Bapak ini dibahas juga terkait aplikasi e-commerce. Apakah ada standar-standar khusus Pak sehingga suatu aplikasi ini dapat disebut sebagai e-commerce? Apakah istilah e-commerce ini sama aja dengan istilah yang sering kita dengar dengan online shop? Atau ada keterkaitannya Pak satu sama lain? Silakan Bapak. Ya, itu makanya tergantung dari definisinya ya. Kalau definisi yang umum memang ya rata-rata bilangnya e-commerce ya online shop, berarti harus ada yang jualan gitu kan. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ada, itu sebetulnya definisinya tadi jauh lebih luas gitu kan. Bahkan misalnya yang tidak ada transaksi jual beli pun di sana bisa dimasukkan dalam kategori e-commerce, karena yang namanya model bisnis e-commerce itu kan banyak sekali kategorinya. Contohnya adalah kalau yang jual beli yang toko online tadi disebut sama Mbak Dia itu kan masih kategori e-tailers ya umumnya ya. Jadi kita punya toko online lalu nanti jualan di sana gitu kan. Nah, kalau yang kategori market creator ya yang kayak Shopee, Tokopedia itu ada juga. Ada juga yang kategorinya masuk dalam service provider misalnya, menyediakan jasa tapi lewat online. Ada juga yang kategorinya mungkin information provider gitu kan, yang menyediakan informasi kayak di detik.com, itu juga masuk dalam kategorinya e-commerce kalau menurut buku-buku yang sempat saya baca gitu. Jadi tinggal gimana nih kita mau ngelihat secara luas ataukah secara sempit aja gitu. Jadi nah kalau kita ngelihat secara luas tentu saja tadi syarat aplikasi harus bagaimana itu nanti ini akan sangat bukan fluid ya, nggak fix gitu. Karena kalaupun kita mikirnya ini sebagai katakanlah untuk transaksi aja gitu ya, pada saat kita bikin aplikasi kan kita harus start dulu dari business requirement-nya dulu gitu. Kita mau apa dulu yang mau kita jadi tujuannya? Apakah dia hanya untuk majang produk aja, ataukah sampai nanti dalamnya ada transaksi, atau ada untuk pengelolaan iklannya, ada untuk pembayaran dan sebagainya. Itu nanti sangat tergantung dari business requirement yang kita state di awal. Dan nanti akan berkembang terus menerus. Jadi jawaban untuk apakah ada standar-standar tertentu,
Jawabannya adalah tergantung dari business requirement yang ditetapkan di awal dari pemilik e-commerce yang tersebut. Gitu, Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Adi. Sebenarnya udah cukup nih kita mengupas isi dari buku ini, Pak. Nah, mungkin ada Alhamdulillah. lebih penasaran lagi nih Masih ke ada? pengalaman Bapak setelah menulis nih, Pak. Ya gimana? Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin mengumpulkan niat untuk menulis buku atau masih ragu, masih maju mundur nih niatnya. Setelah Pak Adi berhasil menerbitkan buku ini, menurut Pak Adi nih, langkah yang paling krusial apa ini yang harus diperhatikan oleh seorang pemula ketika ingin memiliki karya berbentuk buku, Pak? Oh ya, satu mulai dari sekarang. Langsung aja nanti habis ini ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Makasih Mbak Ajeng. Jadi yang pertama itu mulai dari sekarang ya. Start dari sekarang aja mulai mikirin, kemudian nanti langsung dibikin rengangannya gitu. Kalau ternyata itu masih sulit, ya kita ajak aja teman-teman berapa orang gitu supaya nanti nggak terlalu berat nulisnya ya. Target pertama bikin 100 halaman aja udah, nggak usah terlalu banyak. Jadi nanti kita kira-kira hanya 10 atau 20 halaman bahasa Indonesia ya. Kemudian nulis 10-20 halaman itu nggak susah karena kita tinggal kita tulis aja. Itu udah lebih dari segitu ya. Jadi nggak usah mikir yang rumit-rumit. Ingat aja salah satu topik waktu di kelas yang kita kayaknya pede untuk ngomongnya gitu, yang dimana saat itu kita ngomong bisa sampai 30 menit atau 1 jam ngomong. Itu kan ada ya pasti ya di antara 14 pertemuan itu. Nah itu aja start dari sana nulis juga. Nanti begitu udah tahu nulis itu ternyata nggak susah, nanti kan tinggal jalan tuh. Nah, strategi kedua tadi ya gabung sama yang lain gitu. Jadi startnya mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu. Nggak boleh ditunda-tunda ya Pak ya. Jangan, kalau masih banyak mikirnya. Aja. Kalau mikir sibuk, kapan kita nggak sibuk gitu kan? Pasti selalu ada terus kan. Nah, rencananya nanti aja lah waktu pas liburan setelah UAS. Allah paling juga nanti ada rapat, ada itu kan isinya sama aja gitu kan, tambah kerjaan-kerjaan tim gitu yang lain. Pasti ada dan kegiatan selalu ada. Jadi kenapa nggak kita start dari sekarang aja, sisihkan waktu 30 menit, 1 jam, udah gitu ya. Gitu kira-kira. Kalau begitu. Pak, ini saya ingin bercerita sedikit, curcol dikit nih Pak. Kemarin saya juga pernah terlibat nih dalam proses penulisan buku, terlibatnya sedikit-sedikit aja nih Pak. Tapi yang saya rasakan pada saat itu adalah kesulitan terbesar itu membuat kalimat mudah untuk dimengerti oleh semua pihak Pak. Kan pembaca kita nggak semuanya akademisi Pak, ada yang orang umum dan lain sebagainya. Itu saya kesulitan banget nih Pak, gimana caranya memastikan bahwasannya apa yang saya sampaikan itu diterima dengan benar gitu, dengan mudah oleh pembaca. Ada nggak Pak tips and triknya? Ya. Supaya saya jawab pertanyaan dengan pertanyaan ya, Mbak Dian ya. Ya. Mbak Dian bisa ceritain ke saya nggak cara menyalakan motor? Masukkan kuncinya Pak. Atau tadi pagi sempat pakai motor nggak? Atau waktu nyalain komputer pagi ini apa alasannya gitu? Start dari sana juga. Saya menyalakan komputer. Tinggal pencet tombol power Pak. Terus apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa ke koneksi seperti ini? Komputernya menyala, kemudian saya masukkan password, kemudian buka aplikasinya seperti itu. Ya udah gitu aja cara nulisnya. Jadi kalau saya prefer teknik menulis yang storytelling ya, karena itu kayak kita lagi, jadi membuat kita nggak perlu nulis yang terlalu rigid. Dan ya kayak kita lagi cerita di kelas aja, itu aja tinggal kita tuliskan ulang gitu kan. Gunakan aja kata-kata yang biasa kita pakai ya, apa kabar gitu misalnya, atau mungkin ada kata-kata tanya gitu ya. Apakah terdapat apakah e-commerce ini merupakan hal yang sangat menarik bukan gitu. Jadi kayak kita lagi ngomong sama orang aja ngejelasinnya. Nah dengan cara itu sih saya sih lebih nyaman ya, walaupun mungkin nggak cocok untuk semua orang ya. Tapi buat saya gaya menulis storytelling ini adalah cara menulis yang sangat mudah untuk saya lakukan dan nampaknya cukup mudah juga bagi pembaca untuk menerimanya. Gitu, Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini kita udah mengulas banyak sekali nih tentang buku ini dan pengalaman-pengalaman menulis Pak Adi yang sudah sangat banyak sekali. Boleh nggak Pak, ini kita sebagai penulis-penulis pemula atau Bapak dan Ibu yang baru mulai mau menulis, kita mau wejangan nih dari Pak Adi. Kira-kira wejangan apa nih yang bisa kita dapatkan supaya kita semangat Pak untuk nulis? Ya,
Ya niatnya harus diluruskan dulu ya mau ngapain ya. Kalau niatnya untuk sharing gitu kan, itu pasti nanti jadi enak gitu kan. Mau nulisnya nggak gini, kadang-kadang kita tuh suka takut khawatir salah gitu terus ya. Nah sekarang tuh ya namanya manusia pasti nggak lupa dari kesalahan. Buku-buku dulu tuh saya baca kata pengatanya selalu ada tidak ada gading yang tak retak gitu kan. Memang penulisnya sendiri udah yakin gitu pasti akan ada salahnya gitu. Jadi nggak usah takut salah, tulis aja dulu. Kemudian nanti di apa brainstorming apa yang kita pengen tulis aja dulu. Susunannya belakangan ya. Jadi nanti kita kayak bikin mozaik aja. Apapun yang sekarang lagi pikir sama kita, nih misalnya kayak gini ya, mau bikin buku e-commerce itu, topiknya apa aja sih? Saya udah tahu nih e-commerce ini biasanya nulis buku-buku ini nulisnya tentang masalah eh, teknologinya, kemudian bisnisnya, kemudian masalah etikanya. Tulis saja 3 kata-kata itu. Kemudian nanti baru kita detailkan di dalamnya ya. Mungkin ada yang lebih senang pakai mind map atau apa. Kalau saya sih enggak ya, saya langsung tulis saja. Teknologi apa aja kira-kira di bahasanya. Tulis aja, nggak usah nggak usah terstruktur dulu. Kira-kira saya akan nulis tentang internet, saya akan nulis tentang payment system, saya akan nulis tentang website, saya akan nulis begitu. Jadi dari kata-kata kecil-kecil nanti kan ada mulai kebayang ya apa kira-kira akan tulis apa di sana gitu kan. Nah nanti dari setelah itu baru kita susun apa jadi kira-kira yang lebih logis itu urutannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Nah nanti pun setelah kita tulis pun masih bisa kita arrange kan. Zaman sekarang ini enak ya apa nulis itu kan MS Word itu tinggal copy paste geser-geser semuanya mudah, jadi ada yang ngerasa enggak ya ini kayaknya sebaiknya masuk ke chapter yang lain, ya udah kita geser aja. Jadi itu yang perlu dilakukan, nggak usah mikir terstruktur dulu. Sekarang apapun ide kita terkait sama buku itu ketik aja, jadi itu kan lebih mudah buat kita untuk menulis target jumlah halaman. Jadi tahu-tahu tiba-tiba udah ini kok udah banyak ya. Katakanlah internet saya tahu apa ya, satu absi itu jumlahnya segini gini terus compare dengan negara lain apa kira-kira gitu kan. Nah kemudian kira-kira berapa persen ya terhadap yang ada sekarang, komparasinya perkembangannya seperti apa, kemudian internet itu manfaatnya apa aja. Jadi itu pertanyaan aja ke kita ya, untuk internet itu yang mau kita bahas itu kan 4H1W ya kan. Jadi hot, where, nah itu bisa jadi untuk setiap topik yang kita tulis itu bisa kita jadikan pengembangannya di sana untuk ide-ide penulisnya. Itu kira-kira mungkin tambahan sedikit ya untuk startingnya biar segera mulai. Maksud saya nanti kalau nunggu bikin kerangkanya bagus dulu, sempurna dulu nggak selesai malah. Betul. Yang penting berarti harus tulis aja dulu ya Pak. Iya benar. Tulis aja dulu yang ada di kepala kita gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir lah. Topik-topiknya kira-kira item-itemnya apa. Terus tanyakan diri kita what, where, when, how-nya gitu kan. Nah, tulis aja seret gitu kan. Ya, selesai. Jadi cepat kok itu insya Allah. Ya, terima kasih Pak Adi. Semoga menginspirasi ya buat Bapak dan Ibu yang udah ada niatan atau yang baru mau mencari niat untuk menulis buku. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Amin. Yang paling ditunggu-tunggu. Apakah ada seri selanjutnya nih Pak dari buku ini? Seri yang terkait sama ini ya? Dengan e-commerce ya. So far sih belum ada ya. Saya udah nulis 3 buku tentang e-commerce, satu smart kayak jualan online, satu lagi untuk buku ajar e-commerce, dan ini yang ditulis rame-rame. Ya nanti kemungkinan kedepannya ya ada lagi, tapi mungkin lebih terkait dengan ini ya evaluasi ya rencana saya. Jadi evaluasi e-commerce tuh performanya seperti apa. Jadi metrik-metriknya apa gitu kan, gimana untuk optimasinya gitu-gitulah yang rencananya mau ke arah sana. Kalau buku topik lain ada nih Pak? Oh ya, sedang OTW 3 ini. Wah, 3 luar biasa banyak sekali. Aduh, ampun. Jadi nulis gini nih enak ya, jadi bukunya dapat, nanti citasi di Google Scholar-nya dapat, terus nanti haki juga ada. Jadi langsung beberapa apa sih itu item dari NKI itu langsung kena nih di sana. Hanya nulis 10 halaman kan enak lah. Bisa dicontoh Bapak Ibu ide bagus Pak Adi. Untuk sekali jalan dapat semuanya ya Pak ya. Luar biasa. Kita tunggu nih Pak buku-buku terbaru dari Pak Adi lainnya. Siap ya. Baik, kita sebenarnya ada sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab kita kuis lagi, gimana Pak? Boleh. Boleh. Silakan Pak Adi, mangga. Gimana kuisnya? Masih sama dengan tadi, cuman sekarang linknya berbeda ya. Saya akan taruh lagi linknya. Kemudian
Nanti sama dengan tadi akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan ini ya, hadiahnya ya. Jadi silakan, linknya udah saya share di chat, enggak kira-kira masih sama kayak tadi ya, cuman ada beberapa pertanyaan yang nggak ada kaitannya kalau ini ya. Ya, membutuhkan pengetahuan umum yang memang sangat sulit, nggak semua orang tahu. Jadi mudah-mudahan nanti pada bisa lah. Siap. Mangga Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kesempatan tadi, silahkan boleh dicoba. Oh, ini pertanyaannya udah ada ribuan ini, Mbak Dian. Pertanyaannya? Oh, di chat ini udah banyak sekali. Waduh. Apa sembari menunggu kita bahas Jangan, nanti pada nggak fokus ya. Kita kumpulin dulu aja. Oh ya udah, silakan. Kita kumpulin. Monggo Bapak dan Ibu fokus dulu untuk mengerjakan kuisnya karena ada 3 buku lagi yang akan dibagi-bagikan kepada Bapak dan Ibu yang berhasil menyelesaikannya. Ada 7 soal sekarang ya Pak, nambah 2. Iya, ada tambahan soal lagi nih. Biar lebih menata. Tadi kan pemanasan yang pertama. Ini udah panas. Dipanasin lagi Bapak dan Ibu dengan 7 pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu, kalau udah selesai langsung di-upload ya Pak ya. Langsung upload di chat ya. Ini mah for fun aja kok. Jadi jawabannya juga ya udah ada semua di buku. Pengetahuan umumnya juga ya kalau sampai terlalu nggak tahu stres nanti. Aduh, ada pertanyaan. 1. Salah satu revenue model di halaman 12. Nah, halaman 12 Bapak dan Ibu. Oke. Ya, salah satu kata dalam judul buku yang dibedah hari ini. Tinggal lihat covernya ya, Pak. Oh, betul kan? Gampang ya, Rek. Gampang. Ini bukan masalah susah, ini cepet-cepetan ya. Nah, iya benar. Cepetan. Salah satu tokoh ikatan cinta. Nah, ini yang paling susah ini pertanyaannya. Mungkin nggak semua orang tahu ya. Ya, ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Aduh, saya nggak nonton ikatan cinta. Nggak apa-apa. Memang ini hanya berapa orang yang ini aja yang memang pemerhati sinetron dan isu-isu terkini terkait selebriti yang mungkin bisa tahu ya. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nonton sinetron Ikatan Cinta, mangga boleh dicoba. Itu pertanyaan krusial ya, itu akan menjadi penentu itu. Siapa yang bisa cepat atau lambat. Pertanyaan terakhir yang paling susah ini. Betul. Aduh, saya sampai browsing nih, Ikatan Cinta, siapa ya aktornya? Waduh. Ayo, Bapak dan Ibu, ada yang namanya Andini, Aldebaran, El Nino, Elsa, Surya, Sarah. Siapa ini? Yang ditanyakan di soal nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9, Bapak dan Ibu. Wah, Pak Sunu lagi. Oh, kan tadi udah janjian. Udah dapat, nggak bisa dapat lagi. Wah, Pak Sunu nggak bisa lagi, Pak. Wah, Bu Ratih update Aldebaran. Rajin nonton nih kayaknya Bu Ratih. Aldebaran. Ayo Bapak dan Ibu udah dapat bocoran nih dari Bu Ratih soal nomor 7. Wah, ini padahal pertanyaan kunci nih harusnya. Ini jadi malah sekarang diubar kemana-mana. Wah. Dapat bocoran kita dari Bu Ratih. Mangga Bapak dan Ibu. Selain Pak Sunu ya, karena Pak Sunu udah dapet nih. Jadi nggak boleh lagi. Harusnya tokoh Angling Dharma, Pak. Waduh, ini angkatannya dipertanyakan nanti. Waduh, lebih susah lagi nih Pak Sunu kalau Angling Dharma. Soalnya ini nanti langsung di tadi ya kata-kata senior tadi langsung jadi ketahuan benernya. Mencerminkan usia ya Pak ya. Bu Silakan Astri, Bu Astri di show, di upload filenya. Ayo Bu Astri, berkesempatan dapat 1 buku dari Pak Adi langsung. Luar biasa. Jangan-jangan masih ada yang merah, belum hijau semua. Nah, mangga Bu Ratih. Bu Ratih, Bu siapa tadi? Bu Astri.
Bu Aratih Krisnawati ya. Silakan. Ibu Astrid. Saya sembari nge-scroll pertanyaan, Pak. Banyak sekali pertanyaan dari awal. Iya. Udah ada nih ya. Jawaban saya betul apa enggak? Ya kalau udah hijau betul ya. Udah hijau pasti betul. Kalau hijau dia benar. Oke. Mbak dilihat. Oh iya nih ya, Baby udah ya. Hijau. Terus Muhammad Khalil Gibran. Bu Astri, kenapa nggak apa sih, Bu? Iya, pokoknya udah apa tuh ya. Kalau cuma saya Aduh. sudah mah belum ada jawab, belum ada kepastian. Oke, terus yang kedua nih Pak siapa nih Muhammad Khalil Gibran juga betul. Kemudian Pak Indra Gunawan benar juga. Malah Pak Indra Gunawan kok malah nguploadnya yang berbeda ya? Kayaknya salah ya. Ini Pak Indra malah jawabannya yang soal sebelumnya ini ya, Mbak Indra. Oke. Masih ada 1 slot lagi berarti ya, Pak Adi ya? Kayaknya ya. Ini soalnya yang Pak Indra coba dilihatin di Bu Dian. Iya. Yang Pak Indra Gunawan jawabannya benar nggak tuh? Dia udah hijau semua belum? Iya, sepertinya pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini ya. Jadi Nah. salah sambung kayaknya. Enggak, Pak Indra mungkin salah upload. Boleh satu lagi kesempatan. Koneksi Wah. saya nggak alasan nggak ada nih berarti ini Mas. Susah upload cius gimana bisa membuktikan tuh. Pak Indra dan Bu Astri yang Muhammad Khalil Gibran kontaknya ada nggak nih di apa di kita ya, jangan sampai nanti nggak ada. Siap. Mbak Pak Putri, Muhammad Khalil Gibran kalau misalnya tidak mengisi registrasi kemarin, boleh langsung chat ke CP di poster ya Pak, ke saya sendiri. Silakan. Nah coba nih Pak Indra udah kirim lagi nih, let's see. Nah, ini baru ya. benar sepertinya. Kelihatan sekali siapa aja pemerhati ikatan cinta ya ternyata ya. Baik, jadi kayaknya udah semua ya dapat ya. Pak Sunu mohon maaf nih, jadi nggak boleh double. Jadi saya akan anulir yang jawabannya walaupun mungkin betul. Kemudian yang dapat hari ini adalah Bu Happy. Nah, Bu Happy ini gimana nih? Katanya pengajar e-commerce. Nah, Bu Happy, kemudian Pak Khalil Gibran sama Pak Indra Gunawan. Ya, selamat kepada ketiga peserta ini sudah mendapatkan hadiah bukunya untuk nanti dikirimnya nggak instan ya. Kayaknya nanti habis Lebaran aja biar nggak terlalu penuh pengirimannya. Biasanya suka ini. Baik, itu aja Mbak Dian untuk yang sesi kita jawab kuisnya ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini kebetulan Bu Sari dan Bu Astri ngirim juga, tapi keburu penuh. Time out. Berarti ada keisi ya. Makasih Bu Sari. Bu Astri. Terima kasih Bu Sari dan Bu Astri. Baik Pak, nah ini nih pertanyaan dari awal banget kita mulai Pak. Dari Pak Hendratno. Tanya pertama biar dapat buku gratis, kata Pak Hendratno. Oh, modus. Bagaimana tip dan trik mengatur waktu untuk produktif nulis buku? Nah. Waduh, gimana ya? Ini tadi sudah saya singgung-singgung sebetulnya ya, dialokasikan aja waktunya ya. Setiap hari gitu, 1 jam atau 30 menit gitu aja. Terus coba disiplin aja untuk itu. Kan nggak terlalu banyak itu sebetulnya waktu segitu ya. Waktu kita kan di sehari itu kan banyak sekali gitu, maksudnya mungkin mengurangi waktu nonton. Nah ini yang berat mungkin mengurangi waktu nonton Korea gitu ya agak berat ya. Tapi kalau mengurangi waktu belanja mungkin ya, belanja online mungkin masih bisa ya. Jadi itu bisa di-sharing sedikit. Tinggal ini aja kita bikin jadwal aja setiap hari, terus strict dengan jadwal itu. Pastikan kita menghadap laptop biarpun nggak ada ide. Ada jam itu. Depan laptop aja dulu ya Pak ya. Buka dulu aja. Nanti kan kita lihat yang kemarin-kemarin kan kata kuncinya apa aja, terus siapa tahu terus keidean. Oh ya di sini. Kalaupun nggak nulis, baru keide kata kunci lagi tulisnya di sana. Tapi paling nggak kita alokasi waktu hari itu untuk nulis gitu ya. Bukan nulis cuma kata kunci,
Jadi kalau satu nulis belum bisa, ada idenya, tulis keywordnya dulu. Kalau keyword belum ada idenya, ya kita riset dulu, gitu ya. Jadi apapun lah yang terkait sama buku kita taruh di sana. Itu Mbak Dian mungkin tambahan untuk Terima tips. kasih. Mungkin terkait ya Pak dengan yang nomor 2, pertanyaan kedua dari Bu Maya. Bagaimana cara mencari ide untuk menulis buku? Wah, ini kok Bu Maya nanya ini kayaknya ya, ngetes apa ya kayaknya. Iya. Ya kalau saya sih tadi ya, dan lihat dari yang saya tulis gitu ya, saya ajarkan di kelas gitu ya. Kemudian dari apa yang sudah saya tulis itu ada yang bisa dikembangkan atau tidak gitu kan. Terus sekarang yang lagi kira-kira lagi booming apa? Atau kalau emang tujuannya mau citasi banyak gitu ya tadi ya, nyari topik-topik yang memang generik gitu ya. Kemudian bisa juga nanti nyari dari toko-toko buku gitu ya, apa yang lagi banyak muncul sekarang ditulis, ya itu nanti bisa juga jadi salah satu ide. Itu mungkin dari jawaban saya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Adi. Ini ada 2 pertanyaan lagi, ada pertanyaan dari Pak Sunu Puguh dulu nih Pak. Publisher mana yang kira-kira tepat untuk penulis pemula? Apakah publisher yang indie itu tepat? IndiHome. Ya, kalau saya sih ini aja ya, ke self publishing dulu aja ya. Jadi minimal kita biar tahu dulu, kita bisa nih challenge diri dulu, bisa selesai satu buku dulu gitu ya. Terus biar nggak terlalu pusing dengan penerbitannya, karena kalau masuk ke penerbit yang publish sampai ke toko-toko buku lah ya gitu ya, itu biasanya ada proses satu lagi screeningnya yang waktunya itu nggak singkat gitu, dan kadang-kadang kalau ditolakin aja kita kan suka stres gitu kan. Jadi aduh ini nggak layak apa gimana gitu. Karena niat kita yang pertama kalau di awal-awal saran saya sih pakai yang self publishing dulu aja. Nanti kita gunakan untuk internal kita sendiri dulu gitu kan. Minimal challenge ke diri kita nulis buku selesai dulu. Nah, nanti berikutnya udah lebih pede baru nanti kita coba nyari penerbit-penerbit lain yang mungkin lebih cakupannya mungkin lebih luas. Itu kira-kira Pak Sunu ya saran saya. Terima kasih Pak Adi. Ini mungkin nyambung ya Pak ya dengan pertanyaan dari Bu Ratih. Bu Ratih bertanya bagaimana caranya bisa merilis buku di penerbit yang terkenal. Salah satunya Gramedia Pak. Oh, nggak tahu, saya sendiri belum pernah terbit di sana ya. Jadi pertanyaan nanti harus ke Bu Iin mungkin udah pernah, atau Bu Rika ya mungkin pernah ke sana. Kalau saya kebetulan belum pernah berhasil masuk ke Gramedia gitu. Jadi mungkin saya belum layak untuk menjawab pertanyaan yang levelnya seperti ini ya. Tapi kalau tadi terkait dengan lebih umum misalnya publisher yang umum bukan dengan self publish itu biasanya kita nanti diminta untuk nulis dulu kerangkanya biasanya ya. Ada juga beberapa yang minta naskahnya itu sudah jadi draftnya. Tapi umumnya kerangka. Kemudian kita harus juga menuliskan ini selling value-nya ya, selling value dari buku kita. Kira-kira nanti marketnya siapa aja. Kemudian gimana cara kita, misalnya gini, buku kita nanti diarahkan untuk UMKM gitu kan. Nanti kita sebutin aja data UMKM di Indonesia itu kan katakanlah ada 60 juta gitu kan. Nah, kemudian dari sana kira-kira berapa yang jadi target market kita, itu kira-kira jadi pertimbangan bagi si publisher kita atau penerbit untuk melihat kans dari market buku kita. Jadi itu kira-kira ya 2 yang mungkin saya bisa sampaikan kalau untuk ke publisher umum. Tapi khusus Gramedia saya belum pernah. Ya, tapi untuk yang publisher umum mereka biasanya pertimbangannya jelas market, karena untuk mereka sekali cetak itu tuh kan minimal harus 3.000 eksemplar, 3.000 pieces. Nah, itu artinya mereka harus yakin bahwa nanti yang beli itu akan kira-kira sebanyak itu. Kalau untuk cakupan Jawa ya. Kalau nasional mereka biasanya harus yakin dulu ini bakal laku 5.000 pieces. Itu kira-kira tambahan dari saya. Nuhun Bu Ratih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Hen, Bu Maya, dan juga Pak Sun. Ini sepertinya ada pertanyaan terakhir Pak. Ada lagi? Dari Pak Kurnia, baru saja ditanyakan terkait masalah perpajakan e-commerce, apakah dalam buku Pak Adi sudah dibahas ya Pak? Karena dalam prakteknya sangat diperlukan. Hatur nuhun Pak. Nggak ada ya Pak. Nggak ada Pak Kurnia. Kayaknya itu nanti diserahkan ke teman-teman akuntansi ya untuk itunya. Itu bisa jadi bukan satu chapter sendiri ya, jadi satu buku sendiri itu ya Pak Kurnia ya.
Nah, atau mungkin kalau misalnya belum pede untuk jadi satu buku sendiri, kayaknya nanti bisa kolaborasi untuk nulis dengan ini apa buku yang e-commerce gitu ya. Silakan nanti itu kalau tertarik. Bagus ini idenya ya. Ini udah salah satu ide yang menarik ya. Jadi karena perpajakan ini kan saya nggak tahu seberapa luas, tapi misalnya nulisnya nanti ternyata agak sulit. Kalau banyak, ya bisa dikolaborasikan dengan menulis buku apa online marketing atau buku e-commerce ya untuk memastikan perpajakannya atau buku manajemen ya manajemen secara umum lah nanti masuk ke dalam mungkin manajemen bisnis digital misalnya. Jadi kalau itu kan enak sekali nulis ya karena kan nanti siapa nulis marketing siapa nulis production gitu kan nanti di keuangan diselipin tentang gitu. Jadi bagus nih Pak Kurnia idenya jawabannya belum ada di buku saya idenya malah baru ini ya kebaca sekarang Pak Kurnia. Terima kasih Pak Adi, karena Iya. penjelasan Bapak sangat menarik. Kalau dihubungkan kayaknya bisa aja tuh Pak. Sangat apa namanya berhubungan gitu. Karena sekarang Iya. lagi dunia perpajakan ini lagi isunya lagi menarik dan benar-benar lagi seksi lah untuk dibahas gitu Pak. Benar-benar. Ini menarik Pak. Jadi ini sih kalau saya sih ngelihatnya lebih bagus kalau untuk pedoman praktis ya. Jadi kayaknya ya. Jadi nanti digabungin sama untuk perizinan misalnya, perizinan usaha gitu kan. Jadi satu buku petunjuk praktis untuk MKM dari awal sampai akhir untuk online bisnis gitu. Itu menarik Pak ininya karena perizinan sekarang kan juga mungkin relatif lebih simpel ya dan banyak satu atap dan mungkin ada perizinan online juga yang bisa dimanfaatkan sama UMKM gitu kan. Nanti kalau masalah pajaknya sampai batas berapa mereka nanti mulai kena dan sebagainya itu menarik gitu Pak. Jadi benar-benar praktis itu untuk teman-teman di UMKM. Nuhun Pak Kurnia idenya. Nanti kapan-kapan kalau mungkin kan kita kolaborasikan aja tuh. ini. Baik, sepertinya saya tadi koneksinya hilang Pak Adi. Oh iya, kita ulangi Pak Kurnia ya. Silakan Pak. Nggak usah ya. Diulangi lagi nih Pak. Iya, biar Budian kayaknya hilang tadi koneksinya. Baik, terkait perpajakan di saat-saat ini kan apalagi yang e-commerce ini lagi in Pak ya. Nah, dari sisi perpajakan pun juga ini kita lagi bahas terus dan sering sosialisasi. Nah, ini kayaknya belum ada panduan atau buku yang ini mungkin ada, cuman untuk yang praktisinya itu kayaknya kurang begitu beda kan kalau akademisi dengan praktisi itu kan beda Pak ya. Kalau praktisi itu yang mudah-mudah poin-poinnya gitu kan, yang lebih mudah dimengerti gitu. Lain dengan akademisi kan lain lah. Nah, ini kayaknya belum gitu kalau saya lihat dan kalau saya cari itu belum ada. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan, saya kira ini udah dibahas gitu di buku Bapak. Makanya saya kompong ke Bapak karena ini sangat-sangat kalau dihubungkan sangat nyambung banget gitu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Ini sangat menarik ya. Jadi saran saya tadi mungkin sebaiknya ke arah buku praktis ya, pedoman praktis untuk MKM untuk bisnis online ya, dikaitkan sama perizinan gitu ya, mungkin pedoman mungkin accounting praktis gitu ya, terus marketing yang praktis itu nanti kalau lengkap itu bisa menarik gitu ya, tapi maksudnya nggak usah banyak-banyak gitu ya, yang praktis saja, jadi biar nggak terlalu tebal tapi lengkap gitu kan, benar-benar bisa diimplementasikan langsung sama mereka gitu. Ya, nuhun ya Pak Kur. Nanti mudah-mudahan kita suatu saat bisa mengkolaborasikannya. Mungkin untuk Tribula, mungkin setelah setengah semester nanti mungkin ya. Nanti kita coba. Siap. setengah tahun nanti lah. Ini sekarang udah terisi ini. Halo Pak, atur nuhun ya. Siap. Terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih juga Pak Adi. Ini ada dari Bu Maya celah buku baru tuh Pak Kur ya, bisa berkolaborasi ya Pak Kurnia dengan nanti marketingnya kan bisa Bu Maya gitu kan. Iya, untuk memproduksi buku-buku baru. Pak. Apalagi security nanti ada yang GDPR Indonesia kan PDB apa gitu ya. Nah, itu nanti juga concern juga di sana. Jadi ini sih banyak sih yang belum dibahas di buku itu, yang praktis-praktisnya itu yang sangat diperlukan oleh teman-teman di UMKM.
Biasa. Mangga Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin berkolaborasi, boleh banget ya Pak ya. Kita Oh iya, berkolaborasi. yang tadi saya bilang kan, kita nulis 10 halaman, cepat gitu ya. 100 halaman 10 orang kekumpul, cuman ya komitmennya ya. Iya. Komitmennya terus nanti harus dipastiin ininya yang susah tuh apa, kadang-kadang kita jadi kalau dikejar-kejar tuh suka kopas-kopas gitu ya. Nah, tapi kita kan ada toolsnya ya untuk ngecek itu kan aman lah. Jadi sebelum nanti kita kirim, nanti kita ini dulu apa, pastikan dulu apa eh, nggak ada apa ya, plagiarismenya udah terpenuhi lah syarat-syaratnya. Menarik Siap. nih. Terima kasih Pak Adi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Ya. Saya ingin mereview sebentar nih Pak tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang saya catat di sini adalah buku ini ditulis atas dasar motivasi mendokumentasikan ilmu pengetahuan agar selalu abadi dan dapat selalu dibagi ke orang lain. Ya betul. Pak ya, luar biasa sekali. Nah, perdagangan elektronik ini kenapa diangkat di buku ini adalah karena perdagangan elektronik ini jauh lebih luas sebenarnya dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan seperti terbatas pada Shopee dan lain sebagainya. Itu lebih luas dan disinilah kita membahas aspek-aspek lainnya seperti aspek marketing, sosial, dan regulasi ya Pak ya di dalam buku tersebut. Kemudian untuk menulis buku, tahapan awal yang biasa dilakukan adalah penentuan topik, kemudian kita brainstorm kerangkanya, kemudian baru di akhir kita tentukan judulnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, bagi yang mau menulis buku atau butuh wejangan-wejangan lain, bisalah ke Pak Adi Prasetyo ya Pak ya. Iya siap, diskusi aja. Silakan yang mau kolaborasi juga. Baik Pak Adi, apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan sebelum sesi ini diselesaikan Pak? Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan ya, kelihatan soal-soal gitu, enggak, itu niatnya guyon aja biar lebih cerah. Sebetulnya saya tuh orangnya tuh sangat rendah hati, jadi enggak ini ya. Jadi yang tadi itu tujuannya untuk biar rame aja gitu ya. Kemudian Bapak sekalian mohon kesediaannya untuk segera menulis aja ya. Jadi nggak usah terlalu nunggu-nunggu yang rumit-rumit, yang canggih-canggih itu. Ada ide, tulis saja. Ya, nggak usah dipikirin strukturnya, kerangkanya, atau nanti bakal laku apa enggak. Kita niatnya sharing pengetahuan aja. Tulis dulu, nanti kita coba jadikan sebuah buku, susun lagi. Nah, nanti kalau udah terbit sekali kan jadi udah pede berikutnya. Itu Bu Dian dari taman dari saya. Nuhun. Terima kasih Pak Adi. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, sama-sama ya Mbak Dian, juga mudah-mudahan sehat selalu juga teman-teman di sini peserta juga bisa sehat semuanya. Amin. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kita semua menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin, amin. Nuhun doanya, amin. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengisi form feedback ya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan materi dan sertifikat. Form feedback sudah disebarkan oleh panitia di kolom chat Zoom meeting ini. Tautannya tinggal diklik, nanti Bapak dan Ibu silakan mengisi feedbacknya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, acara online seminar series 14 session 2 ini, bedah buku ini alhamdulillah sudah selesai. Tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Semoga membawa manfaat baik kita semua kepada kita semua. Disampaikan kembali ya Bapak dan Ibu, jangan lupa mengisi form feedback di kolom chat. Seminar online ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Untuk informasi seminar-seminar selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat langsung cek IG kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, di @seb_telkom_univ. Silahkan Bapak dan Ibu di-follow yang belum follow. Baiklah, terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih atas ilmu yang sangat luar biasa dibagikan kepada kita di acara siang ini. Banyak banget inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan nih, jadi semangat mau nulis buku lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Kalau udah pernah satu kan udah lebih cepat biasanya. Amin. Terima kasih Bapak.